Pratama. Jadi di video ini saya akan mereview sedikit buku yang berjudul Strukturalisme Levi Strauss, Mitos dan Karya Sastra. Jadi sebelum saya mereview buku ini, saya akan sedikit memaparkan siapa itu Levi Strauss. Jadi Claude Levi Strauss atau yang biasa akrab disapa dengan Levi Strauss lahir pada tahun 1906 tepatnya di Prancis. Jadi Levi Strauss ini berasal dari orang tua yang berdarah Yahudi Belgia. Jadi orang tua dari Levi Strauss ini adalah seniman, sehingga Levi Strauss banyak mengenal huruf dan membaca melalui warna-warna dari krayon. Selain dari itu, keluarga dari Levi Strauss juga merupakan kaum intelektual, sehingga tidaklah sulit bagi Levi Strauss untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga bisa diketahui sendiri awal karir dari Levi Strauss bukanlah sebagai seorang antropolog, melainkan sebagai seorang yang belajar ilmu hukum. Tepatnya pada tahun 1927. Ia juga sempat masuk ke Universitas Paris untuk mempelajari ilmu hukum. Namun di tahun yang sama, Levi Strauss ini belajar filsafat di Universitas Sorbonne. Selain itu, mendapatkan lisensi dari bidang hukum juga memberikan pengaruh tersendiri ke dalam bidang keilmuannya, terutama dalam bidang antropologi itu sendiri. Levi Strauss membaca buku kerangka Robert Louis yang berjudul Primitive Society. Dari buku yang menarik inilah Levi Strauss merasa terdorong untuk membuat penelitian mengenai masalah masyarakat primitif. Perjalanan Levi Strauss ini mengelilingi dunia, sehingga buku Primitive Society membawa banyak pengaruh kepada Levi Strauss sendiri dan membuatnya memiliki pemikiran untuk keliling dunia. Dia bahkan merasa tidak lagi memiliki semangat untuk mengajar di Monde Marseillais. Tidak banyak biografi dari Levi Strauss yang mengungkapkan perjalanannya mengelilingi dunia. Keinginan Levi Strauss untuk mengelilingi dunia tercapai saat ia mengajar di Universitas Sao Paulo, tepatnya di Brasil, yang diawali dengan perjalanan mengunjungi kampung-kampung pedalaman di Brasil. Kemudian ia mendatangi pedalaman suku Indian yang pada saat itu belum terjamah. Tidak lama setelah itu, Levi Strauss mendapatkan kesempatan untuk mendatangi suku Indian di Chadivoe dan Bororo. Perjalanan tersebutlah kemudian dituliskan dalam sebuah karya yang berjudul Tristes Tropicu. Dalam buku ia berkisah bagaimana masyarakat primitif India yang ada di pedalaman Amazon cukup menderita. Dari buku ini pula Levi Strauss mendapatkan ketenaran di negara asalnya, yaitu Prancis. Sayangnya, ekspedisinya mengalami kendala saat ia mendapatkan karir militernya dan ditugaskan sebagai penjaga pos telekomunikasi. Selain itu, ia juga sempat mengalami
perbuatan yang tidak menyenangkan karena menjadi seorang Yahudi. Sampai akhirnya ia dibantu oleh Yayasan Rockefeller yang kebetulan merupakan yayasan yang menyelamatkannya ilmuwan yang berdarah Yahudi di Amerika. Nah, teori dan hasil pemikiran di Amerika, Levi Strauss tinggal di daerah Greenwich dan menjalin hubungan baik dengan ilmuwan lain seperti A.L. Crover, Ralph Linton, dan masih banyak lainnya. Selain itu, Levi Strauss bahkan sempat menjadi pengajar untuk mata kuliah etnologi di New York. Nah, Levi Strauss juga merupakan seseorang yang memegang erat konsep strukturalisme. Konsep strukturalisme ini lahir karena adanya perasaan tidak puas dari fenomenologi dan eksistensialisme. Hal ini juga tidak lepas dari kekecewaan Levi Strauss kepada peneliti sebelumnya yang tidak mempertimbangkan perbedaan bahasa yang sebenarnya cukup dekat dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam buku Levi Strauss juga mengungkapkan bahwa sebaiknya dalam penelaahan budaya perlu penggunaan konsep linguistik seperti yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Apa yang ada pada manusia, termasuk perilakunya, memiliki keikatan erat dengan bahasa yang digunakan. Hal ini kemudian muncullah konsep adanya kesamaan antara budaya dan bahasa. Dalam beberapa catatan biografi Levi Strauss mungkin juga akan ada yang menemukan bahwa ia memiliki perbedaan pendapat dengan pendahulunya, yaitu Bergson. Jadi itulah biografi dari Levi Strauss. Jadi selanjutnya saya akan membedah atau mereview isi buku dari Levi Strauss yang berjudul Strukturalisme, Mitos dan Karya Sastra. Jadi bagian awal dari bab buku ini memuat tentang kisah riwayat hidup dan perjalanan karir dari Levi Strauss itu sendiri, yang dimana dimulai dari studi mengenai hukum dan filsafat, kemudian berakhir dalam antropologi. Jadi di sini juga dipaparkan beberapa penelitian lapangan yang pernah dilakukan oleh Levi Strauss sebelumnya. Sebelum dia mencapai tingkat dewa atau popularitas dalam dunia akademik sekarang. Bagian 2 dalam buku ini berisi tentang dasar-dasar pendekatan struktural yang dikembangkan oleh Levi Strauss itu sendiri. Jadi beberapa asumsi dasar yang digunakan sebagai titik tolak analisis model-model yang diadopsi dari disiplin ilmu linguistik. Jadi pandangan Levi Strauss mengenai mitos serta berbagai macam konsep yang digunakan dalam analisis struktural dapat ditemukan di bagian buku pada bab 2 ini. Jadi pada bagian ketiga membahas tentang atau menguraikan cara analisis struktural yang dikerjakan oleh Levi Strauss terhadap mitos-mitos dari kalangan orang Indian di benua Amerika, terutama pada
pada daerah Amerika Selatan. Contoh yang diberikan di sini adalah analisis struktural yang diterapkan oleh Levi Strauss pada kisah Oedipus yang merupakan karya awal Levi Strauss dan kisah-kisah lainnya, sehingga Levi Strauss sendiri berhasil memperlihatkan kode-kode dan transformasi yang ada pada mitos-mitos tersebut dengan beberapa miteme yang saling terkait dalam sebuah kesatuan tali mitologis yang panjang. Jadi bagian 4 pada buku ini menampilkan beberapa contoh analisis struktural yang dilakukan oleh Levi Strauss, kemudian diterapkan dalam penulisan buku terhadap Pitoto si Muhammad yang merupakan mitos dari masyarakat Bajo. Sri Sumarah Bawuk Para Pariai karya Umar Khayyam, beberapa bagian dari Babat Tanah Jawi serta Saweri Gading, mitos yang merupakan mitos dari masyarakat Bugis Makassar, dan Dewi Sri yang merupakan mitos dari masyarakat Jawa. Dengan mengkaji secara teliti dan menyajikan contoh-contoh cara dan analisis dengan menggunakan pendekatan struktural dalam buku ini, tampaknya penulisan sebagaimana tertuang dalam bab 10 pada buku ini memandang bahwa hal ini sudah cukup menjadi bukti mengenai manfaat dan signifikansi pendekatan struktural bagi upaya memahami gejala-gejala sosial budaya di sekeliling kita. Jadi itulah sedikit review buku yang berjudul Strukturalisme Levi Strauss, Mitos dan Karya Sastra dari saya. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.